الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibarat sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Segala pujian dan syukur kita untuk Allah Rabbuna Azza wa Jal. Salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, saya mau bertanya, tolong dijawab. Kita ada berapa fase dalam kehidupan ini sejak Nabi Muhammad diutus sampai nanti seluruh orang Islam yang beriman Allah wafatkan? Ada berapa fase? 5. Fase keberapa kita sekarang? Fase keempat ini adalah fase penjajahan. Fase pertama, kedua, ketiga Islam yang memimpin dunia. Fase kelima Islam kembali memimpin dunia. Fase keempat, fase penjajahan. Sementara bumi ini Allah wariskan dalam banyak ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Bumi ini kami wariskan untuk hamba-hambaku yang beriman. Sekarang yang mewarisi bumi, yang menguasai bumi, yang memimpin bumi bukan hamba-hamba Allah yang beriman, tapi musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fase keempat, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mari kita dengarkan. InsyaAllah pinjam. Enggak permanen nih. Tadi permanen loh. Coba di masjid yang satu tadi. Katanya enggak, saya tes permanen. Ya, penghapusnya. Coba perhatikan di sini. Jadi ada 5 fase. Fase pertama, Nabi Muhammad langsung yang memimpin kita. Fase an-nubuwah. Fase kedua, setelah Nabi Muhammad meninggal, yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan metode kenabian. Ini fase kedua, berlangsung 30 tahun. Kemudian fase ketiga, mulkan adhan. Fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan, mulkan adhan. Ini masih khalifah, tapi sistem-sistem kerajaan. Atau mulukan adudah. Dan fase keempat, nah ini fase kita, saya perbesar. Ini bukan berarti lama waktunya, tidak. Kalau ini ya lama, 1227 tahun. Kalau ini 30 tahun, ini 23 tahun. Tapi kalau ini tidak lama, insya Allah tidak lama. Lebih kurang hanya 100-an tahun. Baik, ini adalah mulkan jabarian atau fase kediktatoran. Di sini Islam sedang tidak memimpin, orang yang beriman justru dijajah. Kondisi orang beriman di sini Allah sebutkan. Kondisi di sini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Kemudian setelah fase ini berakhir, kita akan merdeka total. Kemerdekaan kita ini diumumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini yang saya sebutkan dari surat apa? Surat An-Nur, surat 24 ayat yang ke-55. Baik, yang ada Al-Quran silahkan dibuka. Jadi Allah mengumumkan ini di Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Baik, kita merdeka lagi di sini. Islam akan kembali memimpin dunia, khilafah ala minhajin nubuwah. Ala minhajin nubuwah. Baik. Dan ini yang sedang dikhawatirkan oleh orang-orang yang enggak ngerti Islam. Orang yang enggak ngerti Al-Quran, enggak ngerti riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad yang sahih. Mereka khawatir tegaknya khilafah. Apa yang mau dikhawatirkan? Kalau saya mau cerita kepada kita semua, dan silakan buka kembali sejarah,
Khawatir apa kita dengan khilafah? Ya Allah, karena nggak tahu ini. Jadi orang yang benci dengan khilafah, satu di antara dua, nggak mungkin ada yang ketiga. Yang pertama, orang yang jahil tentang Islam dan terprovokasi oleh isu-isu negatif tentang khilafah Islamiyah. Dia nggak ngerti. Walaupun gelarnya profesor doktor, walaupun gelarnya mungkin banyak macam-macam, tetapi dia tidak mendalami, tidak mengerti bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis dan sebagainya. Yang kedua, orang munafik yang memang sengaja disekolahkan tapi untuk menyerang Islam. Ini orang-orang yang macam ini yang akan menyerang tentang khilafah Islamnya. Padahal konsep khilafah adalah konsep Allah. Belum ada Nabi Adam, ini sudah Allah umumkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi seorang khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin bumi, di mana dia akan menjalankan tugas-tugas dari saya untuk meramikan, untuk melestarikan, mensejahterakan, memakmurkan bumi dan semua kehidupan di atasnya. Itu namanya khalifah. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, digantikan oleh para sahabat-sahabatnya. Disebut dengan khalifah yang 4. Khulafaur Rasyidin. Kemudian di Al-Quran surah An-Nur terakhir nanti aku berjanji kata Allah, kalian semua akan kembali menjadi khalifah di muka bumi, yaitu memimpin seluruh dunia. Di hadis ini, hadis sahih pun Nabi menyebutkan, jadi yang benci dengan khilafah Islamnya atau khalifah memang nggak ngerti bahwa ini adalah konsep Allah. Tahu enggak di masa-masa jaya khilafah Islamnya? Salah satu contohnya adalah di masa Umar bin Abdul Aziz. Cari sejarahnya di mana ketemu ada orang yang mau menerima zakat pada masa itu. Enggak ada Pak, orang semuanya sudah kaya. Enggak ada lagi yang berhak menerima zakat. Enggak ada pajak-pajak yang memberatkan. Rumah sakit gratis dan semua fasilitas biaya hidup ringan seringan-ringannya. Ketika khilafah Islam mewujud, hampir-hampir tidak ada pembunuhan di muka bumi. Tidak ada. Ya, dalam artian pembunuhan apa? Bukan artian perang ya. Di sebuah pemerintahan, toko terbuka aman. Barang tertinggal aman. Dan itu saya temukan di beberapa negara sekuler sekarang ini. Padahal mereka menggunakan sistem khilafah Islamnya. Baik, kita kembali. Di masa-masa jayanya khilafah Islamnya, di zaman Harun ar-Rasyid. Salah satu di antara contoh zaman-zaman jayanya khilafah Islamnya. Antum tahu berapa gaji seorang polisi yang pangkatnya paling bawah? Gaji seorang polisi pada masa itu kalau diuangkan dengan uang rupiah kita setara dengan 46 juta rupiah. Gaji seorang polisi. Di luar daripada fasilitas rumah, kendaraan, ya, tunjangan ini, tunjangan itu. Gaji seorang guru biasa itu setara dengan uang kita 36 juta rupiah. Kemana mau dicari orang yang mau menerima zakat? Sementara biaya hidup murah, tidak ada pajak. Ketenangan Masya Allah, tidak ada yang berani mencuri karena hukum Allah jalan. Mencuri, nanti tangannya akan dipotong, lalu digantung, jadi kalung selama 1 minggu, diawetkan, di kalung selama 1 minggu, kemanapun harus dia bawa itu. Pertanda bahwa saya sudah mencuri, ini lihat. Dan akhirnya orang takut mencuri di mana-mana, aman harta orang di mana-mana. Kalau ada yang membunuh, 1 orang terbunuh menyelamatkan nyawa jutaan orang. Karena orang akan takut, membunuh dengan cara apa, dia akan dibunuh dengan cara yang sama. Sebelum Raja Salman kemarin naik, hukum qisas itu masih berlaku di Arab Saudi. Dalam 1 tahun, orang yang menjalani qisas hanya paling-paling 13 orang dalam 1 tahun. 13 orang, 15 orang. Kalau di kita, 1 jam 13 orang mati. Ternyata hukum qisas itu menjaga nyawa. Walakum fil qisasi hayah. Untuk kamu penerapan hukum qisas itu adalah jaminan kehidupan. Menjalankan syariat Allah SWT mengundang keberkahan yang luar biasa. Dan di fase kelima kata Nabi, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang akan berbunuh-bunuhan. Satupun gak ada. Di fase kelima, saking barokahnya khilafah Islamiyah ini,
semua kekayaan yang terpendam dalam perut bumi akan muncul ke permukaan. Muncul ke permukaan. Sehingga ibaratnya kita berjalan, tahu-tahu kaki kita tersandung oleh sebuah emas sebesar batok kelapa. Rasulullah bersabda pada masa itu, kalian akan sulit mencari orang yang mau menerima sedekah. Karena tak ada orang yang mau menerima. Jangankan zakat, sedekah pun orang menolak. Jangankan sedekah, akan ada di antara kalian nanti, kata Rasulullah, membawa 2 telapak tangannya emas menjulang, diberikan sebagai hadiah untuk tetangga. 2 telapak tangan emas murni dibawa ke tetangga. Pak, Bu, ini hadiah dari saya. Please, terimalah. Apa kata tetangga? Aku bersaksi, engkau memang tetangga yang baik hati. Engkau memang tetanggaku yang beriman dan soleh. Terima kasih banyak, aku tak bisa menerima hadiahmu. No, di dapur udah berapa karung tuh, bingung mau diapain. Wallahi kaum muslimin, pada fase kelima kata Rasulullah, dan ini hadisnya sahih, bukan dongeng. Pada fase kelima itu nanti, hewan buas satu muka bumi di hutan-hutan akan Allah jadikan jinak. Sehingga saat itu anak-anak kecil dan kalian akan bergelut dengan macan, dengan singa, dengan harimau. Bergelut Pak, kayak kita bergelut dengan kucing. Bayi-bayi kalian akan dikelilingi oleh ular-ular hitam gurun Sahara yang paling berbisa. Sementara bisanya sudah Allah cabut. Gigi mereka yang tajam itu tidak akan menjadikan anak kita dipatok oleh mereka untuk ditelan. Hanya dijilat-jilat, ibaratnya dikemat-kemat, kemudian anak bayi kita ditinggal. Kayak dia membelai-belai. Ini hadisnya sahih semua. Nanti tolong antum baca buku Tanda-Tanda Kiamat Negeri Syam. Sebelumnya saya anjurkan yang belum punya kitab, silakan Ensiklopedia Akhir Zaman, Zikir Akhir Zaman. Sekarang buku terbaru. Ini tanda-tanda kiamat akhir zaman ini di negeri Syam. Ada di luar bukunya. Harganya 80.000 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak penerbit kita. Dan dalam harga ini ada 50% saya anggarkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil kita mendapatkan modal untuk bahan referensi kita dari rujuk-rujukan yang sahih dan kuat terkini, kita juga berinfak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, kita lanjut. Fase kelima ini tidak ada satupun manusia, jangankan kaum yang berperang, negara yang berperang, 2 orang lelaki pun tak akan ada yang berkelahi. Walaupun beda keyakinan, beda agama, tak akan ada yang berkelahi. Amannya luar biasa. Nanti pada masa itu jarang menemukan orang sakit di muka bumi. Akhirnya rumah-rumah sakit sepi. Yang paling hebat, polisi akan berganti profesi. Karena apa? Karena para penjahat sudah tidak jahat lagi. Kemudian penjara-penjara yang banyak dan itu tak mampu menampung manusia sekarang, besok itu akan sepi Pak, akan menjadi asrama-asrama pendidikan. Dijadikan sebagai tempat-tempat pendidikan tahfiz Quran, dimewahkan tempatnya dan sebagainya. Itu terjadi di masa khilafah Islamiyah fase kelima. Pertanyaannya, apa yang ditakutkan? Oh, bertentangan dengan Pancasila. Kata siapa? Yang ngomong bertentangan dengan Pancasila kan batok ente yang ngomong begitu. Enggak akan diotak-atik tuh Pancasila, tak akan diganggu tuh Pancasila. Ya. Ini hanyalah racun yang sengaja disuntikkan oleh orang-orang dengki dan busuk hati dengan kejayaan Islam. Lalu dia coba bentur-benturkan antara khilafah dengan Pancasila. Kalau Pancasilanya, kita berani buka-bukaan sejarah. Yuk, yang buat Pancasila ini siapa? Bukannya para pejuang kita dulu? Hah? Bukannya para alim ulama kita? Betul tidak? Pasal demi pasal. Ayat demi ayat yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Sila demi sila semuanya inspirasi daripada ruh Al-Quran. Apanya yang dikhawatirkan? Justru yang berteriak, akulah Pancasila, akulah Indonesia, harus kita pertanyakan sejauh mana loyalitasnya kepada Pancasila.
Begitu. Baik ya, kita bicara tentang hakikat kemerdekaan di akhir zaman. Nah baik, kembali kita lihat kepada fase keempat. Kita sedang benar-benar dijajah saat ini. Dalam hal apapun saja, kita sedang dijajah. Sepakat atau tidak? Setuju? Dalam hal ekonomi, kita tidak punya lagi apa-apa lagi. Seperti kata mantan Panglima TNI kita yang lalu, aku lihat segalanya, aku lihat semuanya. Tapi sayang, itu bukan lagi punya kita. Kondisi kita saat ini, dalam segi politik, kita mencoba mendapatkan kembali hak kita dengan jalur demokrasi. Kita coba bersaing, tapi seenak udelnya mereka untuk merampas hak kita. Betul tidak? Maka kaum muslimin, kita mencoba bergerak di bidang yang mana saja yang selama ini kita tinggalkan. Tapi ternyata kita sudah dikunci oleh mereka. Kita sudah tidak lagi merdeka di atas tanah air kita sendiri. Dan kemerdekaan yang paling tinggi adalah keamanan. Kita sudah tidak aman lagi. Terancam. Kaum muslimin yang kami muliakan, maka kemerdekaan yang sebenar-benarnya adalah kita aman. Tenang di mana-mana, jalan sendirian di malam hari, kita aman. Tapi sekarang, coba jalan sendirian kalau berani. Para begal, keluyuran di mana-mana. Kapanpun garong, perampok bisa mencabut nyawa kita. Dan mereka tak pernah ada rasa kasihan di mana-mana. Mana ada keamanan sekarang? Begitu juga ketika kita mencoba menjalankan agama Allah, memasukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang bagus secara agama, maka langsung disematkan kepada kita gelar-gelar yang membuat kita tidak akan aman dan nyaman lagi hidup sebagai fundamentalis, sebagai radikalis, sebagai calon teroris dan sebagainya. Itu disematkan semuanya kepada kita. Ini adalah benar-benar tercabut sudah rasa aman daripada kita. Bukankah merdeka itu setelah itu harusnya kita aman? Betul tidak? Dan keamanan itu makin lama di sini makin mahal harganya. Makin lama di sini makin mahal harganya. Kemudian yang paling hebat, kita tidak merdeka lagi mentauhidkan Allah. Ini yang paling bahaya, Pak. Saat Bilal berhasil merobek silk yang membelenggu jiwanya, yang selama ini memperkosa kemerdekaan imannya, dan dia robek itu dengan keimanan la ilaha illallah. Bilal langsung diintimidasi, disiksa sejadi-jadinya. Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, ibundanya juga dibunuh di depan mata Ammar karena tak merdeka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tak merdeka untuk mentauhidkan Allah. Di zaman sekarang kita dipaksa untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syariat Allah yang bisa dijalankan di mana-mana kecuali syariat ibadah mahdoh. Kalau haji masih oke, zakat masih oke, puasa masih oke. Tapi coba ketika kita mulai mengajak kepada syariat Allah yang lebih luas, syariat Allah di ekonomi, syariat Allah di pendidikan, syariat Allah di politik, syariat Allah di undang-undang, syariat Allah, coba kalau berani, kita akan langsung dituduh sebagai anti Pancasila, akan dituduh sebagai teroris, akan dituduh sebagai fundamentalis dan sebagainya. Benar-benar kita sudah tidak merdeka dan kita digiring dan dipaksa untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana hari ini yang disuruh untuk ditaati lagi bukan Allah, bukan Rasul, tapi apa kata yang sedang memegang tampuk kekuasaan. Kemerdekaan itu sudah tidak lagi di tangan kita. Yuk kita lihat Al-Quran. Siapa yang buka? Ada aplikasi Al-Qurannya? Buka. Saya jamin ini dari seluruh yang hadir, 10% entah ada atau tidak megang Al-Quran dibandingkan HP. Semuanya pegang HP kan? Ada masing-masing HP. Padahal Al-Quran harganya nggak seharga HP. Al-Quran paling-paling harganya yang bagus itu 150.000. Ya, itu udah bagus sekali itu. Tapi nggak punya. HP yang harganya 1 juta, 1,5 juta, paling murah 600.000, 500.000, kita bisa beli, ngisi pulsa tiap sebentar. Al-Quran nggak perlu ngisi pulsa.
Nah, Al-Quran ini menyelamatkan kita. HP malah nyedot energi kita, melumpuhkan dan melemahkan saraf-saraf kita. Tapi kita bawa kemana-mana. Udahlah itu nggak ada aplikasi Al-Qurannya lagi. Baca innalillah. Baca. Innalillah. Yang saya maksud itu antum. Antum menginnalillahi diri sendiri. Coba lihat aplikasi Al-Qurannya. Buka surat An-Nur. Kita akan bicara hakikat kemerdekaan akhir zaman. Surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Lihat artinya, wa'adallah, Allah telah berjanji, alladzina amanu minkum, janji Allah ini untuk orang-orang yang beriman di antara kamu, yang imannya benar, enggak ada syirik-syiriknya, ya, imannya kuat, enggak ada lemah-lemahnya. Wa amilus solihat, di mana orang beriman itu senantiasa menjaga amal soleh mereka. Baik amal soleh dalam bentuk ibadah mahdhah atau amal soleh dalam bentuk ibadah jamaah dan harakah. Dakwah. Wa amilus solihat. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar pasti mereka akan kembali memimpin seluruh muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah mengangkat orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin muka bumi. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah, yang sebelum mereka itu adalah fase pertama, kedua dan ketiga. Lalu ada fase kekosongan. Kaum muslimin dan orang beriman sedang tidak menguasai dunia dan dikuasai malah di sini. Kita di sini dirampok, dijajah, ya. Sehingga kita tidak leluasa menyembah Allah dengan cara yang benar. Total, kita nggak bisa mewujudkan udkhulu fis-silmi kafah, nggak bisa. Justru yang ada di sini adalah khaufan. Ini yang terjadi di sini dan syirkan. Ini khaufan mujbaran. Secara paksa kita dibuat jadi takut. Dan ini secara paksa kita diarahkan kepada melakukan perbuatan syirik, ya. Nah, Allah janjikan di fase kelima, kamu akan kembali merdeka dalam menjalankan syariat kamu. Kamu merdeka dalam memanfaatkan semua kekayaan yang aku munculkan, yang aku berikan kepada kamu. Sekarang kekayaan kita bukan kita yang menikmati. Ketenangan hidup kita sudah tidak lagi menjadi milik kita. Hari demi hari kita akan terus di dalam tekanan dan penjajahan secara pasti. Ke depan, wahai kaum muslimin, apa yang akan kita miliki di bumi ini? Tidak ada. Tapi Allah menjanjikan akan jadi milik kamu lagi, hai hamba-hambaku. Allah janjikan. Dan terus kita lihat. Sebelum, mari kita lihat kembali ayatnya. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. Dan ketika khilafah Islamiyah fase kelima itu nanti tegak, agama ini akan kembali aku kokohkan. Maknanya apa? Sebelum tegaknya fase kelima, tegaknya khilafah Islamiyah di fase kelima, agama Allah ini benar-benar sedang goyang. Kalau Allah mengumpamakan agama ini ibarat batang pohon, sedang goyang segoyang-goyangnya. Nah, bisa dibayangkan enggak? Kalau goyang segoyang-goyangnya, apa yang ada di atas batang pohon itu peluangnya untuk jatuh dan berguguran sangat tinggi. Yang enggak kuat cengkeramannya akan jatuh ke bawah.
Dan ini di fase ini kata Nabi, banyak orang-orang dari umatku, paginya masih ada iman, sorenya dia sudah lepas dari imannya. Sorenya ada orang yang masih beriman, besok paginya dia sudah lepas dari imannya. Karena pada fase keempat, benar-benar diteror. Benar-benar dituju, ditarget, diserang. Akhirnya umat ini banyak yang berguguran. Apalagi dengan munculnya, puncak dari fitnah itu adalah munculnya tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal. Ini puncak dari segala petaka dan fitnah yang ada. Baik, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Allah firmankan, agama ini dengan tegaknya kepemimpinan yang mendunia di tangan kalian akan kembali kokoh. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Aku benar-benar akan pasti kuatkan kembali agama yang telah aku ridhoi untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam aku ridhoi kalian dengan Islam ini sebagai agama resmi. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salam. Seluruh agama mereka satu, hanya Islam. Inna dina indallahil. Hanya Islam seluruh agama mereka. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, aku akan kokohkan agama Islam ini kembali. Karena di fase keempat, agama Islam ini dikeroyok rame-rame untuk ditumbangkan. Akan tumbang gak Islam? Akan tumbang gak Islam? Akan tumbang gak Islam? Kenapa? Kenapa? Baca sama-sama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad membawa agama yang benar ini. Dan agama ini akan Allah unggulkan selalu di atas agama-agama yang lain. Walaupun orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik benci Islam ini akan tegak. Tapi demi Allah, dalam Al-Quran Allah menjamin, dalam Al-Quran Allah menjamin Islam ini takkan pernah bisa tumbang. Justru makin digoyang, makin kokoh dia. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Semua dengan mulutnya, dengan medianya, dengan apa yang mereka miliki, mereka ingin padamkan cahaya Islam ini. Wa ya'ballah, Allah takkan membiarkannya. Illa ayyutimma nurah. Yang terjadi adalah makin dipadamkan, makin bercahaya. Makin dipadamkan, makin terang benderang agama Allah ini. Maka saya yakin, wahai hamba-hamba Allah, makin Islam diinjak-injak, makin kaum muslimin dizalimi, makin dekat kemenangan untuk Islam. Takbir! Ini keyakinan dari mana? Dari Al-Quran. Informasinya begitu. Jadi Allah sebutkan agama ini setelah tegak khilafah akan kembali kokoh. Berarti agama sedang goyang-goyangnya sekarang, ya. Karena digoyang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas pun diusahakan. Diracuni pula dari bawah. Ternyata pelindung agama ini langsung Allah. Masya Allah. Yang gak bisa. Orang cebong yang mau berhentikan agama ini gak bisa. Coba antum coba Nabi Musa berhadapan dengan cebong. Firaun maksudnya. Firaun, kalau dia otaknya cukup gede, harusnya dia akan mikir. Ketika terbelah laut, kemarin kami kunjungan ke Laut Merah yang diseberang oleh Nabi Musa itu. Ketika terbelah laut, kalau memang otaknya itu bukan otak cebong, dia bisa mikir, ini bukan makhluk yang bisa buat macam ini. Pasti dia akan tobat di situ, dia akan takut. Ini enggak, otaknya memang sedikit, kecil. Dia lewat, mati cebong, Firaun. Padahal dia punya segala-galanya. Dia punya segala-galanya, lengkap sama dia. Orang terbesar dan terkuat di muka bumi ini hanya ada 4. 2 Islam yang punya, 2 penjahat yang punya. Yang Islam yang punya siapa? Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain yang agung.
Yang penjahat, siapa yang punya? Dia adalah Fir'aun laknatullah alaih, Ramses II yang saya lihat kemarin jasadnya. Dengan mata kepala dilihat jasadnya. Kemudian yang satu lagi Namrus. Ini Namrus ini orang terkuat di dunia. Orang yang kekuasaannya luar biasa. Mati. Kalau Namrus pakai lalat, Allah matiin. Hina bener. Nah, kalau Fir'aun kelelep. Ya, jadi saudara-saudaraku, perhatikan, kalau otaknya cukup gede, maka dia tidak akan berani melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan sungai Nil berdarah, asal ditahu sanggup sungai Nilnya mau dipakai jadi darah. Asal orang ingin ambil air sungai Nil berdarah merah sungai Nil itu dengan darah, mestinya mikir. Tapi cebong nggak pernah mikir. Sepanjang sejarah mereka tuh kayak gitu, selalu begitu. Yang mereka serang adalah kebenaran yang datang dari Allah. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Nah, saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tetap saja qul ja'al haqqu, lanjut. Wa zahaqal, katakan kalau yang hak sudah datang, maka yang batil pasti hilang. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ini kondisinya sebelum khilafah Islamiyah tegak. Kondisi orang yang terjajah. Dan kondisi kalian taat saat sudah wujudnya khilafah Islamiyah. Seluruh hidup kalian aman, aman, seaman-amannya, amna. Akan ada seorang wanita, kata Rasulullah, akan berjalan kaki seorang diri tanpa muhram, tanpa rombongan, dari Hadramaut menuju ke Masjidil Haram dan melaksanakan ibadah manasik haji seorang diri tanpa rombongan, berjalan kaki. Kenapa berjalan kaki? Karena pada masa itu teknologi sudah terhenti. Ya, jalan kaki. Tanpa rombongan, tanpa muhram, tanpa siapa-siapa. Aman. Pergi aman, pulang aman, melaksanakan ibadah manasik aman. Masya Allah aman. Ini hadisnya Sahih Bukhari. Hadisnya Sahih Muslim. Kapan itu Ustaz? Di masa fase kelima. Fase kelima. Tak ada orang yang akan kelahi, merampok, menjagal, memperkosa. Enggak ada. Fase kelima. Amna, puas menyembah Allah setotal-totalnya, menjadi muslim kafah, sekafah-kafahnya, tidak ada ancaman. Masya Allah, hidup juga aman, makan minum gak perlu mikir, harta kekayaan melimpah ruah, kemakmuran, kesejahteraan gak bisa diucapkan lagi dengan kata-kata. Hadis ini sahih saudara. Kapan itu terjadi? Fase kali tegaknya khilafah Islamiyah. Kapan itu? Setelah malam berakhir, terbitlah fajar. Sehabis fajar, hari-hari berat, waktu-waktu berat menuju syuruk. Saat sudah syuruk, maka hilanglah semua kegelapan. Ya, yang jahat-jahat di masa kegelapan itu, yang suka kegelapan terus bertahan, biasanya vampir. Ya kan? Dracula, pocong, wewe gombel, genderuwo, kuntilanak, siluman, sontoloyo, maksud sontoloyo. Mereka-mereka yang gak senang matahari terbit, lah mereka senang gak senang mataharinya tetap terbit apa tidak? Jawab, senang gak senang para penjahat-penjahat itu matahari tetap terbit apa tidak? Tetap terbit apa tidak? Tetap akan terbit. Jadi fase kelima ini tetap akan wujud. Walaupun para pembesar-pembesar bersuara di media-media mereka ini tidak boleh ada. Dan diperangi siapapun yang sama dengan mengatakan, siapa yang mengatakan matahari akan terbit? Akan kami pancung. Memangnya dengan dipancung-pancungnya orang itu matahari tidak terbit. Tetap akan terbit. Makanya ini busyrakum, ini kabar gembira. Kabar gembira untuk kita semua. Kita sedang mengadakan acara renungan hakikat kemerdekaan. Besok 17 Agustus. Dengan teriakan takbir dulu.
proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Dengan takbir Indonesia ini berdarah-darah dimerdekakan oleh para pahlawan dan syuhada kita, oleh para santri-santri dan ulama kita. Dan sekarang takbir itu sekarang dianggap sebagai ancaman dan teror. Bendera tauhid dianggap sebagai ancaman dan teror. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang mereka takutkan tetap akan wujud. Seperti takutnya Fir'aun akan muncul lelaki yang nanti akan menghabisi kekuasaannya. Walaupun Fir'aun sudah melakukan segala makarnya, laki-laki tersebut tetap muncul apa tidak? Tetap wujud apa tidak? Dialah Musa alaihissalam, justru Fir'aun sendiri yang mengasuhnya. Dan Fir'aun berakhir di tangannya. Allah yang habisi dia. Maka ingat ini, jadikan pelajaran oleh Anda, wahai Donald Trump. Dan antek-anteknya di bawah. Seluruhnya di berbagai negara. Nah, jangan disambung. Jangan diteruskan. Ya Allah, ini baru merdeka sebenarnya. Aman kita. Aman. Jalan kaki seorang diri. Aman. Enggak perlu lagi takut lapar. Enggak akan ada kelaparan demi Allah. Khilafah Islamnya tegak ketika Umar yang menjadi khalifah. Umar bin Khattab. Umar berkata, bersumpah demi Allah, apabila di negeri ada yang lapar, maka saya yang paling pertama akan lapar. Jika di negeri ini orang-orang bisa kenyang, biar saya paling terakhir untuk merasakan kenyang. Karena pemerintah dalam Islam memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab menyediakan waktunya untuk langsung menyatroni keadaan rakyatnya. Nyamarlah caranya, ya. Di sepertiga malam terakhir dia keluar, dia lihat langsung bagaimana. Itu baru pemimpin. Tidak ada kezaliman, Masya Allah, aman. Yahudi datang dari Mesir, melaporkan kepada Umar bin Khattab, tanah saya dirampas oleh gubernur ente, hai Umar bin Khattab. Kata si Yahudi. Umar berkata, apa yang terjadi? Itu kata gubernur ente, masjidnya udah gak muat lagi menampung orang-orang muslim untuk sholat. Lalu tanah di sebelah masjid itu tanah saya. Dia memang sudah tawar dengan harga berlipat-lipat, saya nggak mau jual kata saya. Tetap dirampoknya, tetap dirampasnya walaupun diganti dengan tanah yang lebih baik di tengah kota. Lah saya kan nggak mau, kenapa dipaksa? Jadi saya menuntut keadilan. Memang Yahudi otaknya itu luar biasa tuh. Otaknya bekudis. Diganti lebih baik di tengah kota dengan lebih lapang, lebih mahal, dia tak nggak mau karena ini akan jadi masjid. Orang Yahudi itu penuh dengan kedengkian dalam dada mereka itu. Ya. Apa kata Umar? Masya Allah, gubernur saya buat macam itu. Iya. Oke. Umar bin Khattab suruh pegawai bawa tulang kemari. Lurus di atas tulang itu. Dengan mata pedang Umar. Tahu aja lah tenaga Umar kan. Habis itu dibungkus oleh Umar bin Khattab. Serahkan pada Amr ibn al-As, gubernur saya di Mesir. Engkau akan dapatkan kembali tanahmu. Bingung si Yahudi. Jauh-jauh datang dari Mesir, dikasih tulang. Maka dengan nggak ngerti, juga ada putus asa, dia kembali ke Mesir. Dia jumpa dengan gubernur Umar bin Khattab, Amr bin Al-As. Dan dia katakan, saya sudah laporkan perbuatan kamu merampok tanah saya kepada Amirul Mukminin kalian, Umar bin Khattab. Terus apa katanya? Dia serahkan kepada saya ini yang diserahkan kepada ente. Maka dibuka, dilihatnya ada tulang, ada goresan pedang lurus. Menggigil Amr bin As, keluar keringat dingin. Si Yahudi bingung, ada apa nih? Kok bisa? Dia takut. Kok ada apa nih? Lalu apa kata Amr bin As? Tukang, seluruhnya berhenti kerja. Hancurkan yang sudah terlanjur dibangun, ratakan kembali dan sediakan seperti semula, serahkan kembali tanah kepada si Yahudi. Nggak jadi perlebaran masjid. Tambah bingung si Yahudi. Pak, sebentar Pak, tanya cik dulu Pak. Saya dikasih tulang, dan engkau melihat tulang, engkau serahkan kembali tanah saya. Sebenarnya ada apa ini? Apa kata beliau? Dalam hukum Islam, dalam pemerintahan Islam, tidak ada. Ini adalah isyarat dari Umar bin Khattab. Saya diperintahkan dengan goresan pedang lurus ini di atas tulang adalah berlaku lurus dan adillah engkau. Jika tidak, dengan ujung pedangnya Umar bin Khattab, saya akan jadikan tulang belulang ini.
Ini yang menjadikan saya mengembalikan kembali hakmu. Ya Allah, ya Rabb. Luar biasa ya. Tidak ada kezaliman dalam pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam itu hukum tajam ke atas, tajam ke bawah. Enggak pilih-pilih. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Fatimah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya Allah. Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kalau Fatimah anak kandungnya Muhammad yang mencuri, langsung aku ayahmu Fatimah yang akan potong tangan kamu. Hukum itu begitu, Pak. Ali bin Abi Thalib selaku khalifah Islam dikalahkan di persidangan melawan Yahudi. Yang Yahudi itu mencuri baju perangnya, baju zirahnya. Dalam pengadilan Ali kalah karena Ali tidak punya saksi yang cukup. Ketika Ali mengatakan istri saya, oh enggak bisa. Kata Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim ketika itu. Ini pegawai saya, oh enggak bisa. Itu masih anak buah kamu. Ini budak saya, enggak bisa. Harus ada orang lain, bukan dari orang-orang dari bawahmu. Macam mana caranya? Kalau begitu saya enggak punya saksi yang lain. Kalau begitu ente kalah. Yang benar si Yahudi, itu milik Yahudi. Demikian dikalahkan Ali bin Abi Thalib, sang khalifah yang menguasai 2/3 dunia, dikalahkan oleh pengadilan di mana saat itu lawannya adalah Yahudi. Akhirnya si Yahudi dengan lurus berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana yang kisah tanah tadi juga begitu. Begitu dalam Islam ya. Begitu pemerintahan dan hukum dalam Islam. Iya. Maka si Yahudi berkata, ajarkan cara saya masuk dalam agama ini. Maka diajarkan syahadat dan dia pun bersyahadat. Masuk Islam. Apa katanya? Jangan runtuhkan. Biar lanjutkan. Tanah itu saya wakafkan untuk Islam. Masya Allah. Coba lihat antum, keadilan dalam khilafah Islamiyah itu macam itu. Lalu siapa yang takut dengan tegaknya keadilan? Pasti para penzalim. Siapa yang takut dengan terbitnya matahari? Pasti adalah vampir dan Dracula. Gitu aja kesimpulannya. Jadi hakikat kemerdekaan apa? Lanjut, terakhir. Saya sudah dapat isyarat ini. 5 menit lagi tanya jawab. Tanya jawab itu kalau materi sudah selesai. Baru tanya jawab, ini belum. Ya, terus ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Saat khilafah Islamiyah tegak, umat ini seluruh hamba-hamba Allah akan murni mentauhidkan aku dan mereka tidak akan mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Hari ini Allah disyirikkan. Media-media massa menampilkan para dukun-dukun. Acara-acara syirik ditampilkan. Yang bisa membuat menyimpang akidah dan tauhid ditampilkan dengan para pesulap-pesulap, pada hakikatnya adalah para ahli-ahli sihir, ya, dianggap sebagai aktor, artis yang dijumawakan, Masya Allah. Kemudian juga Allah disyirikkan dalam segi hukum, di mana hukum Allah enggak dipakai. Bahkan ada yang berteriak-teriak, siapa yang ingin syariat Allah dipakai di Republik Indonesia, keluar dari Republik Indonesia. Masya Allah. Itu orang luar biasa. Lalu dijawab oleh salah seorang hamba Allah. Yang juga jawabannya cukup viral. Alhamdulillah. Apa katanya? Siapa yang tidak suka hukum Allah diberlakukan di wilayah kekuasaan Allah, maka keluar dari wilayah kekuasaan Allah. Keluar dari bumi Allah. Antuk paja. Itu bahasa Minang, antuk paja itu terdiamlah orang ini. Ini wilayah kekuasaan Allah buminya ini. Betul tidak? Tadi dia mengusir siapa yang ingin menerapkan syariat Allah di bumi Republik Indonesia ini keluar dari Republik Indonesia. Maka dijawab oleh kawan kita, siapa yang tidak suka dengan hukum syariat Allah diberlakukan di bumi kekuasaan Allah, maka keluar dari bumi Allah. Udah, diam dia. Ya walaupun begitu karena media di tangan mereka, ya sudahlah. Tapi kita kembali Pak. Saat ini hakikat kemerdekaan adalah apabila kita mendapatkan keamanan seaman-amannya dalam hal menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati kekayaan dan harta benda kita dan mendapatkan keamanan di mana nyawa dan harta kita, kehormatan kita dan sebagainya aman seaman-amannya. Itu baru hakikat kemerdekaan. Kalau itu belum terwujud, kita masih terjajah. Begitu juga saat kita belum bisa mentauhidkan Allah, sebenar-benarnya mentauhidkan Allah seperti yang dikatakan dalam pembukaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka ketika itu sebenarnya kita belum benar-benar merdeka. Merdeka itu adalah merdeka dalam mendapatkan keamanan dan hak-hak kita. Merdeka dalam mendapatkan
ketauhidan Allah yang kita wujudkan dalam akidah kita. Kita bebas menyembah Allah, tidak takut dengan apapun. Kita bebas mau memakai lambang-lambang keislaman kita, tidak takut dengan apapun. Sekarang sudah ada di Indonesia sebelah timur, santriwati di sekolah umum pakai jilbab, tidak boleh masuk. Betul tidak? Tak boleh masuk, suruh lepaskan jilbab, baru boleh masuk. Ya Allah, ya Rabb, kemerdekaan tak ada. Lihat sekarang di Uyghur. Nama muslim pun nggak boleh. Sekarang nama Muhammad di beberapa tempat di airport sudah mulai dilarang-larang. Nama Muhammad aja nggak boleh. Ke depan azan di masjid nggak boleh. Orang belajar ilmu agama dari SD sampai perguruan tinggi direncanakan, diundang-undangkan untuk tidak lagi diizinkan. Nggak boleh. Ya Allah, kita hidup di negeri apa ini? Negeri antah berantah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan sebenar-benarnya untuk kita. Amin ya Rabbal. Tapi nggak bisa kemerdekaan itu hanya didapatkan dengan doa. Ya Allah, ya Allah. Ustadz, kita sudah berjuang kemarin Ustadz. Alhamdulillah secara politik kita sudah memanfaatkan tunggangan demokrasi ini untuk memenangkan kita Ustadz. Ternyata Ustadz, ternyata belum Ustadz. Di mana letak pertolongan Allah itu? Katanya Allah akan tolong kita. Justru itu syaratnya. Syaratnya adalah kita habis-habisan dulu, babak belur dulu. Antum coba lihat di film-film Hollywood dan juga di film-film Bollywood. Coba antum lihat itu. Jagoan itu babak belur dulu enggak? Babak belur dulu, mati kemudian, gitu ya? Kan enggak kan? Babak belur dulu, menang kemudian. Biasanya begitu enggak? Berdarah-darah dulu, luka-luka dulu, ya kan? Kadang-kadang sampai dipermak kembali onderdil tubuhnya, ya. Kemudian dia tampil sebagai jagoan, menang. Kan biasanya begitu. Ya kita juga akan seperti itu. Ini sunatullah. Orang non-muslim pun bisa membuat film sesuai dengan fitrah. Yang benar pasti menang. Betul? Maka Islam ini agama benar apa agama salah? Agama benar apa agama salah? Nabi Muhammad gagal mewujudkan janjinya di mana dia berkata, kita menurut Allah akan masuk Mekah dalam keadaan aman dan kita akan menyembelih sembelihan haji di Masyairil Haram. Wah, semangat para sahabat. Mereka berangkat dengan penuh semangat, tidak ada niat untuk perang. Tiba-tiba mereka dicegat di Hudaybiyah. Lalu dikatakan singkatnya, kembali kalian ke Madinah. Nggak boleh masuk tahun ini. Dibuat perjanjian. Yang isi perjanjian itu seluruhnya merugikan. Ngedumel para sahabat. Ngedumel. Apa kata Nabi, saudaraku minta maaf ya. Belum sekarang ternyata. Kapan? Allah saja yang menetapkan pas janji Allah akan terwujud. Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, engkau kan Rasulullah. Iya. Lalu kenapa kita dihinakan macam ini? Kau percaya enggak saya Rasulullah? Iya. Kau percaya enggak saya akan ditolong oleh Allah? Iya. Lalu diam aja lah, kata Rasul. Iya. Pulang Pak, balik semuanya. Enggak jadi haji tahun itu. Enggak jadi haji tahun itu. Baca dalam surat. Dalam surat Surat apa? Pokoknya surat Al-Quran. Al-Fajr. Baca tuh kisah di mana penaklukan itu terjadi setelah kemenangan yang dibayangkan itu dari depan mata ternyata enggak jadi. Mirip dengan kita kemarin. Mirip lah. Enggak sekarang. Tapi emang kebenaran ini akan dikalahkan oleh kegelapan? Tidak. Kita teruslah, jangan putus asa. Tampil terus dan jangan pernah berhenti. Dan kita jalani terus skenario Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho. Dan tetap kita taati komando ulama yang sedang memimpin kita. Gitu ya. Walaupun para pencibir makin banyak. Orang-orang mencibir itu lihat wajahnya nggak ada yang bersahabat tuh. Wajahnya gitu semua tuh, ngeliat mentang-mentang media di tangan mereka. Udah nggak apa-apa. Sampai kapan mereka bisa kasih wajah macam itu? Ketika mereka melihat Islam yang menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu orang munafik berkata, "Alam nakum ma'akum? Alam nakun ma'akum?" Kita kan dulu sama-sama. Dulu waktu 212 kan kita bareng. 411 kan kita bareng. Ternyata dia jadi kutu loncat kan, meloncat kemana-mana. Habis itu yang menang ternyata Islam. Lalu mereka pula-pula balik lagi. Itu akan terjadi tuh, lihat aja lah. Yang penting kita
menghayati hakikat kemerdekaan itu adalah kita merdeka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keamanan di tanah air muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Itu baru namanya merdeka. Merdeka. Takbir. 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 Merdeka. Apa yang merdeka? Yang tadi saudara, yang tadi merdeka dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, merdeka dalam menikmati seaman-amannya rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu maka kita belum mendapatkan kemerdekaan. Tapi orang yang merdeka memperturutkan hawa nafsunya, sebenarnya dia sedang dijajah oleh hawa nafsunya sendiri. Ini HAM. Mau homoseksual, mau lesbian, mau saya tenggak botol setiap malam sekian puluh botol. Itu HAM. Bukan, dia sedang dijajah oleh hawa nafsunya sendiri. Kita hanya boleh terjajah oleh satu saja, yaitu terjajah oleh pencipta langit dan bumi. Di mana kita tunduk dan patuh kepadanya. Itulah kemerdekaan kita selaku seorang yang berhak mendapatkan piala terbesar dari Allah. Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalahkan hawa nafsu kita. Jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Bukan hak asasi manusia, sebenarnya dia sedang terjajah, dijajah oleh hawa nafsunya. Dan penduduk neraka itu adalah para budak-budak hawa nafsu. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Ada pertanyaan silahkan. Tapi yang mengarah kepada politik praktis saya tidak akan jawab. Silakan.